Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Mandabat di HD Podcast alias Hilman Delia Podcast Mandua. Kali ini saya Delia Yuniar bersama rekan saya Hilman Syah akan membahas atau membicarakan tentang madrasah ramah anak. Teman-teman di rumah, apakah tahu apa itu madrasah ramah anak? Nah, kalau kalian yang sudah tahu, kita cari keunikan dari madrasah ramah anak ini, dan untuk kalian teman-teman yang belum tahu, kita bisa cari informasi yang akan disajikan di podcast ini bersama narasumber yang sudah ada di sini, yang terhormat kepada Bapak Iik dan Ibu Imas. Gimana Pak sekarang kesibukannya? Alhamdulillah sibuk tidak, jadi sempat menyempatkan waktu aja lah buat ngobrol ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan kita. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Kita akan menanyakan tentang madrasah ramah anak. Aku mau nanya nih Pak, dalam seminggu ke belakang ada spanduk yang tertempel di Madrasah Kota Bandung, Mandua. Ya. Apa sih latar belakang untuk ditempelkannya spanduk itu? Baik, sedikit menjelaskan terkait adanya penempelan spanduk di situ yang bertuliskan mewujudkan madrasah ramah anak ya. Mungkin secara global latar belakang kenapa di Mandua Kota Bandung muncul spanduk itu ya, Mas ya. Pada awal atau ide ketika menempelkan spanduk itu, dulu kita sekolah Mandua Kota Bandung itu bekerja sama dengan salah satu pihak ketiga yang ya. Mereka berkonsentrasi terhadap perkembangan atau memantau terkait sekolah-sekolah, dalam hal ini mungkin di dalamnya terdapat materi-materi terkait di situ ada toleransi, ada stop bullying jadi di garis besarnya adalah supaya mewujudkan madrasah itu madrasah yang ramah anak seperti itu. Mungkin itu untuk gambaran awalnya seperti itu Pak. Nah, untuk teman-teman di rumah bisa diperhatikan juga penyampaian yang tadi Bapak Ik sampaikan. Lalu untuk target diadakannya program tersebut untuk apa ya Pak, kalau boleh tahu? Salah satu yang jadi topik utama ketika ada program KRED itu ya intinya mewujudkan madrasah yang betul-betul ramah anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ramah anak itu mungkin suasana belajar ketika di Mandua Kota Bandung itu anak merasa nyaman, merasa tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Jadi tujuan utama itu menciptakan lingkungan yang betul-betul ramah buat anak. Ya mungkin kalau meminjam bahasa rekan kami bisa disebut itu adalah madrasah yang benar-benar ya, rahmatan lil alamin seperti itu. Ya, oke. Mungkin sampai saat ini belum ada yang semua tahu nih anak tentang madrasah ramah anak. Langkah-langkah Mandua untuk mewujudkan madrasah ramah anak itu gimana? Oke. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Imas, Bu, bagaimana apa yang di Baik, insya Allah kita akan coba bahas tentang itu ya. Mungkin nanti juga dilengkapi oleh Pak Ik juga. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan diantaranya mungkin langkah awal itu bagaimana mengedukasi seluruh warga madrasah supaya satu misi dan visi tentang mewujudkan ramah anak ini. Nah, edukasi yang kami lakukan diantaranya kan tadi bekerja sama dengan dari TED ya.
Nah itu ada semacam pembekalan secara langsung kepada tim dulu, dalam hal ini dari tataran Komite Mandua bekerja sama dengan beberapa dari guru yang terlibat di dalam program mewujudkan Madrasah Ramah Anak ini. Jadi di situ kita berusaha membuat suatu program di mana disosialisasikan juga di situ bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, di antaranya mungkin melalui diskusi itu ya lahir beberapa langkah-langkah. Yang pertama, edukasi dilakukan melalui gambar atau poster-poster yang bisa kita lihat di ruang BK atau di depan di dalam spanduk juga ya di situ. Di sini beberapa hal disampaikan, terutama yang berkaitan dengan anti kekerasan, karena dalam mewujudkan madrasah ramah anak itu kita tidak terlepas dari apa yang tadi disampaikan Pak Iik. Di situ ada kesetaraan gender, ada toleransi ya, menghormati keberagaman, bagaimana menghargai rekan-rekan yang punya keterbatasan, dalam hal ini anak-anak disabilitas gitu ya. Bagaimana supaya mereka semua bisa melakukan pembelajaran di Mandua itu bisa nyaman, tadi kan tujuan utamanya. Nah, dalam hal ini tadi melalui gambar-gambar itu untuk anti kekerasan, atau dalam hal ini mungkin ada anti bullying ya. Yang tren sekarang kita dengar banyak terjadi peristiwa adanya kekerasan yang menimpa anak-anak di usia sekolah. Nah, itu dilakukannya bukan hanya oleh tataran siswa sendiri, tapi ada kita temukan kasusnya juga dari bapak ibu gurunya, karena mungkin bapak ibu guru juga manusia ya, ada keterbatasan, ada hilaf dan lainnya. Nah itu makanya perlu kesadaran dari semua warga madrasah untuk memahami bagaimana supaya menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Nah maka tadi ada program mewujudkan madrasah ramah anak. Di samping itu kita pun membentuk ada duta bullying kemarin ya Pak Ik. Maksudnya supaya kita bisa juga pendekatannya bukan hanya sekedar memberikan informasi melalui poster-poster, karena mungkin itu hanya sebagian kecilnya. Tidak mungkin semua orang sama rajin ngelihat gitu ya, membaca informasi itu. Tapi yang paling penting adalah role model. Jadi diharapkan melalui duta bullying itu, nah mereka bisa menunjukkan sosok pribadi gitu ya, yang betul-betul tadi yang toleran ya, yang anti kekerasan, yang menghargai kesetaraan gender dan lain-lainnya. Nah itu sudah kita lakukan upaya-upaya itu. Kemudian tadi upaya lainnya untuk mengedukasi mungkin bapak ibu guru itu bisa dilakukan dan sudah dilakukan, disosialisasikan oleh dalam hal ini humas ya, bekerja sama dengan kesiswaan untuk membahas itu gitu di forum rapat atau briefing guru juga. Itu kita coba sampaikan bahwa ketika ada sesuatu temuan gitu anak merasa tidak nyaman, nah bagaimana solusi-solusi yang bisa kita lakukan sebagai guru atau pendidik yang bisa memberikan teladan atau contoh untuk tidak adanya kekerasan gitu. Banyak hal sebetulnya, mungkin terlalu melebar ya. Dari Ibu cukup sekian dulu, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan yang ada poin-poin yang harus ditanyakan juga banyak ya. Jadi kalau untuk bullying Bu, tadi itu bullying kalau saya dengar dari beberapa orang seperti banyak jenisnya. Nah, kalau untuk jenis bullying sendiri itu seperti apa ya Bu? Ya, yang kami pahami bullying itu ada beberapa jenis ya. Pertama ada bullying yang sifatnya verbal, kemudian ada yang sifatnya fisik, ada ya sosial, kemudian yang keempat itu yang sifatnya
siber ya, melalui media sosial. Nah, kalau yang visual tentu saja melalui kata-kata cemoohan gitu ya, sindiran-sindiran ya, seperti itu yang pada prinsipnya itu membuat si korban merasa tidak nyaman, tersakiti, teraniaya seperti itu. Terus yang sifatnya fisik ya terjadinya perundungan, pemukulan gitu ya, seperti itu yang nantinya bisa berakibat pada mungkin cacat atau luka-luka, nah seperti itu. Kalau yang tadi sosial itu anak-anak secara tidak langsung dikategorikan bullying apabila dia tidak diakui atau dikucilkan dari lingkungan teman-teman atau lingkungannya, bukan hanya teman-teman sih. Kemudian yang sifatnya siber itu bisa dilakukan melalui media sosial. Mungkin ada ancaman melalui kata-kata, ditunjukin gambar-gambar yang tidak pantas ya, sehingga membuat intinya yang menerima itu merasa tidak nyaman gitu. Begitu. Tapi kalau ini ya Bu, aku mau nanya nih, kalau misalnya contoh aku nyindir temen nih, misalnya, kamu kurus, tapi siang kurusnya yang kurusnya nerima gitu. Gimana tuh, itu termasuk pembulian atau bukan? Iya. Kalau dari definisi bullying sendiri kan dikatakan terjadi bullying ketika si yang kita perlakukan itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman. Nah, kalau kasusnya yang tadi anaknya menerima pan-pan saja gitu ya dengan sebutan bullying, kurus itu ya. Berarti memang tidak ada di situ, tidak bisa dikategorikan bullying. Cuma memang sebaiknya itu kalau kita paham dan sudah tahu itu tidak dilakukan, karena bagaimanapun kita kan tidak tahu, belum tentu kata-kata yang kita sampaikan, hei kamu kurus gitu ya, diterima oleh yang lainnya. Bisa seperti yang si A tadi, tidak apa-apa, pan aja. Mungkin bagi yang lain mah itu teh menyakitkan atau menimbulkan rasa rendah diri dan lain-lain gitu yang negatif. Nah, maka meskipun itu untuk kasus yang tadi dia baik-baik saja bisa menerima, tapi ya sebaiknya itu dihindari, tidak dilakukan. Nah, untuk teman-teman di rumah, kita hindari ya hal-hal semacam itu, dan seharusnya kita sebagai siswa, teman harus menjaga silaturahmi, saling sayangi satu sama lain. Ya, betul. Lalu kalau boleh tahu upaya atau pencegahan, antisipasi ibu dan bapak sebagai guru untuk terjadinya hal seperti itu di Mandung 2 Kota Bandung ini seperti apa, Pak? Oke. Untuk antisipasi ya dari madrasah itu salah satunya, kalau dari madrasah itu madrasah membuat yang namanya sebuah tata tertib terkait anti perundungan atau tindak kekerasan di lingkungan madrasah, dan itu alhamdulillah sudah disahkan, dan itu salah satu upaya kita untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya yang namanya perundungan ataupun bullying. Selain itu mungkin dari kita dari Man 2 Kota Bandung juga mungkin ada beberapa program atau sosialisasi terkait bullying itu sangat betul-betul yang tidak boleh terjadi gitu di Man 2 Kota Bandung ini. Karena apa? Karena kalau sudah terjadi pembulian, perundungan baik fisik ataupun psikis itu akan menimbulkan yang tadi itu di mana yang namanya madrasah ramah anak gitu, karena anak menjadi tidak nyaman seperti itu. Dan diharapkan semua warga madrasah juga mengerti dan memahami gitu bahayanya bullying, perundungan. Jadi salah satu upaya juga itu kita melakukan sosialisasi yang bentuknya bisa sebuah kegiatan seminar, termasuk kita membuat poster-poster yang sudah dipampang. Mungkin kalau yang adik-adik main ke ruang BK ya, itu mungkin di luar nanti dimunculkan ada poster-poster terkait bullying. Nah, salah satu antisipasi juga itu pemasangan spanduk yang ada di lapangan, agar supaya semua warga madrasah itu
memahami dan sangat tahu betapa bahayanya bila terjadi yang namanya pembulian ya. Seperti itu barangkali dulu ya. Boleh sedikit menambahkan? Boleh. Ya. Jadi bahayanya tadi itu apa ya Pak ya? Kan Betul. bahaya, tapi bahayanya apa kan mungkin pertanyaannya ke sana. Nah, jadi ketika memang itu bullying terjadi kan bisa berdampak pada si korbannya itu menjadi trauma. Nah, traumanya itu bisa berdampak pada tujuan awal dia di madrasah untuk belajar itu tidak akan dapat kan kalau dia secara mental atau psikologisnya udah kena gitu. Jadi harusnya kan kalau kita berhasil mewujudkan madrasah ramah anak tadi, potensi-potensi anak itu bisa berkembang, bisa muncul gitu, sehingga akan lahir prestasi dan karya-karya dari setiap anak sesuai dengan potensinya tadi. Nah, makanya kalau misalkan tadi tidak ada upaya madrasah untuk mencegah antisipasi bullying, maka dikhawatirkan ketika terjadi bullying terhadap siswa, jadi potensi yang dia dapat itu tidak akan berkembang, tidak akan menjadi prestasi seperti itu. Jadi nanti apalagi kalau misalkan sampai terjadi yang luar biasa gitu. Artinya gini, kan dampaknya itu bisa yang bisa langsung kelihatan, bisa menimbulkan trauma juga ya. Nah, yang langsung kelihatan misalkan sampai terjadi kecelakaan, fisiknya misalkan jadi cacat dan lainnya, kan itu bisa ada jerat hukumnya ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 itu menyatakan bahwa setiap orang itu dilarang melakukan apalagi membantu terjadinya tindak kekerasan. Nah, dalam hal ini kalau di sekolah itu kan tadi bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan oleh teman sendiri, karena siapapun bisa melakukan gitu ya, sadar ataupun tidak sadar. Maka sebelum itu terjadi ya kita upayakan ada program mewujudkan madrasah ramah anak. Bahkan mungkin perlu disampaikan juga nih, kalau sampai kejadian seperti itu di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tadi ya, itu kan dijelaskan bahwa ada hukuman pidana penjara itu 3 sampai 15 tahun kalau sampai melakukan bullying tadi. Kemudian juga bisa didenda lumayan besar kan, nominal sampai 72 juta sampai 3 miliar rupiah. Nah, itu kan kenapa sampai seperti itu? Itu berarti saking bahayanya kalau terjadi bullying seperti itu. Nah, kalau untuk tadi bullying kekerasan ya. Nah, kalau secara lisan itu bagaimana, Bu? Iya, tadi dalam lisan. iya. Jadi kan melalui kata-kata ya, melalui kata-kata mungkin tadi disebut si kurus misalkan gitu, itu kan body shaming ya. Mungkin awalnya mungkin bercanda atau mungkin emang iya gitu ya untuk menyindir kan seperti itu. Ya jadi melalui kata-kata itu kadang-kadang tidak sadar bahwa itu bisa dikategorikan bullying kalau memang si yang menerima lontaran kata-kata itu merasa tidak nyaman tadi gitu. Kemudian Tambahan mungkin bukan hanya kata-kata difitnah kan, itu mulai itu ya digunjingkan kan gitu ya, digosipkan. Nah, seperti itu. Betul. Banyak kan yang terjadi. Jadi belum jelas apa yang sebenarnya, tapi sudah dibicarakan lain-lain gitu, sehingga kan membuat nggak nyaman. kemudian dengar-dengar di Mandua ada program duta anti bullying. Ya, Iya. seperti yang Nah, tadi disampaikan. siapa sih siapa personilnya Iya. di Mandua Kota Bandung ini? Kebetulan seperti yang tadi disampaikan Bu Imas ya, program mewujudkan madrasah ramah anak itu salah satunya kita membuat duta anti bullying ya.
kebetulan untuk sekarang itu baru ada 5 orang duta anti bullying itu bagian dari perwakilan-perwakilan yang diambil dari tingkatan kelas 10-nya ada, kelas 11-nya ada, kelas 12-nya juga ada, bahkan dari unsur OSIS juga itu masuk di dalam yang 5 orang duta anti bullying itu. Seperti itu sih. Kalau untuk syarat syarat khusus untuk masuk ke dalam duta anti bullying itu apakah harus seperti pintar bicara atau pintar akademiknya, bagus akhlaknya atau lain-lainnya sebagainya gitu? Ya mungkin untuk yang namanya persyaratan menjadi duta atau perwakilan itu mungkin ada beberapa kriteria ya. Seperti yang tadi Delia sampaikan bahwa ketika ingin menjadi duta anti bullying, minimal kita itu harus mempunyai wawasan terkait dengan apa itu yang namanya bullying, perundungan, atau kesetaraan gender dan lain sebagainya. Minimal itu harus sudah dimiliki ya oleh calon yang ingin mengajukan sebagai duta bullying. Selain itu juga ya seperti yang Delia sampaikan kan kecakapan berbicara juga kan itu harus dimiliki, karena bagaimanapun yang namanya duta itu adalah mewakili ya untuk menyampaikan apa yang menjadi program dari madrasah ya, salah satunya program Madrasah Ramah Anak seperti itu. Lalu untuk tugas sendiri dari duta anti bullying itu tugasnya seperti apa? Yang paling penting itu mensosialisasikan ya atau menyampaikan informasi, khususnya kan dalam hal ini ketika duta itu kan diambil dari siswa ya, perwakilan siswa, minimal bisa menyampaikan terhadap rekan-rekan siswa baik itu di tingkatannya atau sekelas terkait apa itu bullying dan bahaya bullying dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Imas gitu. Jadi sebagai tadi itu juga dikatakan sebagai role model juga. Jadi bagaimanapun ketika jadi duta anti bullying kita ya harus menjadikan identitas itu bahwa kita itu ya tidak pernah melakukan bullying dan lain hal sebagainya gitu. Jadi ya tugas yang paling penting adalah menyampaikan informasi, mensosialisasikan, dan harapannya juga dengan adanya duta bullying di Mandua Kota Bandung itu tidak akan terjadi atau tidak pernah terjadi yang namanya pembulian seperti itu. Tambahan mungkin ya, Boleh. ya apa yang disampaikan Pak Ik tadi sudah lengkap sebetulnya ya. Tapi ada poin penting juga. Jadi mereka yang jadi duta bullying itu diharapkan bisa juga menjadi pemantau ya, pengontrol. Ketika ada temuan identifikasi yang gejala-gejala terjadinya bullying, harapan kami jadi ada konfirmasi, ada informasi sehingga nanti bisa ada penanganan lebih cepat gitu, seperti apa. Jangan sampai terlanjur atau telat ya udah terjadi gitu. Nah, kalau ada temuan-temuan seperti itu kita minta konfirmasi dari mereka. Nah, satu lagi Bu Imas. Ya, satu lagi. Ketika kita menempelkan spanduk ataupun poster-poster itu, di situ sudah tertera ya ada yang namanya nomor pengaduan ataupun di situ ada nomor yang dicantumkan oleh madrasah ya dari Mandua Kota Bandung. Jadi apabila teman-teman gitu ya, teman-teman Delia, Iman ya, ketika terjadi bullying itu bisa langsung ketika Pak, saya mah takut untuk lapor ke sekolah. Langsung. Saya lapor. Bisa saja tinggal ada nomornya, tinggal hubungi atau di WA gitu. Bahwa telah terjadi yang namanya pembulian, saya merasa tertindas dan lain sebagainya. Itu bisa melalui nomor itu sebetulnya ya. Itu sudah terpampang jelas itu di spanduk dan lain sebagainya. Oke, lebih canggih ya sekarang. Oke, canggih dan lebih simpel, praktis gitu. Oke. Lalu bagi teman-teman yang merasa dibullying nih, tapi dia susah untuk mengungkapkan meskipun ada aduan gitu, ya. Gitu. Tapi dia masih tidak mau karena udah kena mentalnya atau dia sudah tidak tahu harus seperti apa gitu. Down lah. Sudah down gitu. Terus bagaimana
cara dia untuk menyampaikan ininya kejadian dia tuh malah membuat dia semakin down dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk teman-teman yang sedang merasa seperti itu, tips dari Bapak nih agar dia bersemangat kembali atau dia bisa pulih lagi sebagai murid yang bagus, maksudnya sebagai murid yang biasa lagi Biasa gitu, lagi. kembali normal. Nah, tips apa sih Pak yang bisa Bapak berikan untuk teman-teman di rumah yang sedang mengalami kejadian seperti itu? Oke, ini hanya beberapa tips ya atau saran ketika adik-adik mengalami suatu perundungan atau bullying. Kita Bapak di sini bersama Bu Imas ini posisinya sebagai guru BK ya di Mandua Kota Bandung. Jangan takut, jangan merasa ke BK itu saya pasti ada masalah yang sangat berat dan lain sebagainya. Harus dipahami, BK itu adalah BK sahabat siswa ya. Jadi ketika ada apapun silahkan gitu. Mungkin untuk nomor kontak itu nanti bisa diakses. Yang kedua, ketika mengalami hal seperti itu juga coba komunikasikan dengan orang tua. Bapak yakin ketika orang tua mendapat informasi terkait apapun di madrasah nanti akan sampai juga ke madrasah. Jadi mari kita jaga bersama Mandua Kota ini sebagai madrasah yang ramah anak gitu. Seperti itu mungkin ya. Mestinya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara ya. Ya. Mari kita tutup saja ya. Baik. Karena sudah ada penghujung acara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan HD Podcast Mandua Kota Bandung ini. Semoga pesan-pesan yang disampaikan bermanfaat dan semoga berkah juga. Semoga berkah. Dan sedikit nih ada protes dari kakak Daya. Apa Fokusnya nih? gini ya. Saya pernah dengar nih Pak. Oke. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Oke. Ya, jadi teman di rumah. Keren. Jadi teman-teman di rumah harus saling menyayangi, jangan saling menyakiti. Karena kalau kalian saling menyakiti itu akan mengakibatkan kepatalan. Dan juga bagi teman-teman Sobat Mandaba di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan episode podcast selanjutnya. Dan jika ada kritik atau saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.